Oke, selamat siang Pak Himawan. Assalamualaikum Selamat siang Mas. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat Pak? Sehat sekali. Gimana? Alhamdulillah ini juga sehat. Teman-teman juga lagi membuka posko THR seperti sebelum-sebelumnya. Kita tetap konsen di Superburuan dan membela hak buruh sebenarnya, terutama di masa hari raya ini. Untuk THR ini kan menjadi isu yang paling kuat untuk kemudian dalam tanda kutip perusahaan banyak melanggar. Kemudian di sisi buruhnya, buruh juga ada yang kemudian tidak tahu, ada yang kemudian pasrah atau bagaimana kan begitu. Makanya kami melakukan diskusi ini, talk show lah ya, bincang santai menuju sore untuk mengerti sebenarnya bagaimana tentang THR dan kemudian posko THR, kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah, mungkin pertama nih Pak ya, bisa dijelaskan THR itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Terima kasih Mas. Kita tahu bahwa regulasi yang mengatur tentang THR keagamaan itu sebenarnya dari tahun 2016 sudah ada. Jadi di Permenaker RI 6 tahun 2016 itu mengatur tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Dan itu diperkuat oleh PP 36 tahun 2021 yang meskipun hierarkinya lebih tinggi, tetapi secara substansi melegitimasi apa yang sudah ada pada tahun 2016. Nah, khusus tahun 2022 itu THR keagamaan yang merupakan pendapatan non-upah. Jadi kategorinya adalah pendapatan upah yang wajib dibayar oleh pengusaha. Garis bawah wajib dibayar oleh pengusaha ya kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Nah, biasanya pelaksanaan kapan harus dibayar itu diatur di peraturan menteri yang terbaru setiap tahun sih, biasanya 7 hari sebelum hari H itu maksimal harus sudah dibayar. Nah, berbeda dengan tahun yang lalu, THR tahun 2022 ini secara tegas dinyatakan wajib dibayar lunas, tidak boleh dicicil gitu ya. Ini berbeda tahun lalu ya. Nah, di Jatim karena sudah ada tadi Permenaker, lalu ada SE Menaker, lalu ada PP 36, maka kita perkuat dengan peraturan gubernur 560 tanggal 12 April 2022 yang kontennya sebenarnya adalah memperkuat regulasi yang lebih tinggi. Jadi prinsipnya adalah penghasilan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Itu prinsipnya. Mas Roni, tempatmu mute. Oke, berarti kalau yang tahun lalu karena di masa pandemi itu boleh dicicil, tapi kalau di tahun ini Menteri sudah menekankan dan di dalam surat edarannya harus lunas semuanya. Ya, betul. Oke. Nah, bentuk THR itu apakah boleh selain uang, Pak? Prinsip karena itu pendapatan maka bentuknya harus dalam bentuk rupiah. Karena dia dihitung Mas, dihitung besarannya itu adalah 1 kali gaji bagi mereka yang sudah bekerja 12 tahun lebih. Ya, 12 bulan lebih ya. Jadi 12 bulan, jadi 1 tahun. Kalau kurang 1 tahun ada mungkin 6 bulan ya, dia 6/12 kali upah dalam 1 bulan berapa itu besarannya. Dan sekali lagi ini pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja tetap, pekerjanya alih daya, semua itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan THR. Ya, sekali lagi, status pekerjanya bisa kontrak, bisa alih daya, namanya itu PKWTT ya, dan PKWT itu adalah pegawai tetap. Ya, jadi semua itu mempunyai hak. Artinya pengusaha wajib memberikan THR kepada semua jenis hubungan kerja. Demikian juga termasuk pembantu rumah tangga.
termasuk juga ya Pak ya? Yo, Pemberi kerja dan penerima kerja. Bayar tak durung? Insya Allah. Oke. Ya, bisa. Jadi memang semua pekerja, pemberi kerja, penerima kerja gitu apapun statusnya itu harus mendapatkan THR. Nah, selanjutnya ini Pak, apakah ini kan berkaitan kalau THR Lebaran ini kan berkaitan dengan umat Muslim. Nah, kalau yang bukan Muslim itu apakah juga termasuk? Bagaimana sistemnya itu Pak? Pada dasarnya sebenarnya kan THR keagamaan ya. Tergantung perusahaan itu. Kalau mau perusahaan mau membayar pada waktu Natal ya nggak apa-apa. Pada waktu ya kalau Hindu diberikan pada waktu hari rayanya nggak apa. Tapi biasanya itu lebih enak di hari raya Lebaran karena itu sama-sama dinikmati. Tapi ada perusahaan yang membayar pada waktu Natal akhir tahun ada. Jadi prinsipnya THR keagamaan itu berdasarkan agama yang dianut dan itu disepakati antara pekerja dengan pengusahanya. Oke, berarti kalau misalkan saya Muslim nih dapat THR di akhir tahun di Natal ya nggak apa-apa. Kalau misalkan saya menyepakati kan begitu nih Pak ya. Iya, prinsipnya sepakat aja gitu. Oke. Begini Pak, ada problem sih sebenarnya. Apakah ketika pekerja yang di PHK itu apakah tetap juga mendapatkan hak THR juga Pak? Jadi gini Mas, ini supaya nanti kita clear semuanya. Yang namanya PHK itu ada prosesnya ya. Prosesnya harus melapor. Nah, melapor lalu tidak ada dispute. Ya. Jadi misalnya gini, saya bilang Mas Roni saya PHK, tapi masih dispute. Itu belum terjadi PHK. Belum. Nah, dihitung bagaimana? Maka dia 1 bulan sebelum hari raya. Jadi kalau hari rayanya tanggal berapa ya? Tanggal 2, maka PHK resmi yang kemudian orang kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya itu sekitar kira-kira ya tanggal Maret lah, tanggal 30 atau tanggal 29. Tetapi ingat, itu putusan final loh ya, final PHK yang resmi. Iya. Siap. Tapi kalau lagi proses nggak bisa. Belum, itu namanya proses ya belum. Ya masih proses, durung dadi manten ya durung dadi manten. Masih belum bisa melakukan hal. Durung ijab kabul itu jenenge. Nah, ijab kabul sah. Ya. Siap. Oke. Selanjutnya begini Pak. Ini kan ada statement ya dari Gubernur Ibu Hovifah yang kemudian menyatakan bahwa THR pekerja harus dibayar penuh. Nah, kira-kira adakah formulasi dari Ibu Gubernur untuk kemudian memastikan bahwa THR ini dibayar penuh oleh semua perusahaan yang ada di Jawa Timur? Ya, jadi gini, supaya kita tahu bahwa urusan ketenaga kerjaan ini kan urusan konkuren yang diurus oleh pusat, kemudian kementerian, lalu provinsi, lantas kabupaten kota. Nah, supaya apa yang dimaksudkan oleh Bu Gubernur itu adalah sebagai wakil pemerintah pusat yang menegaskan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri dan surat edaran yang sudah dibuat. Saya ulang, menegaskan sebagai wakil pemerintah pusat untuk setiap bupati, wali kota, dan dinas tenaga kerja kabupaten kota itu turut serta mengawasi agar THR itu dibayar penuh. Ini prinsip yang paling untuk itu maka tugas untuk melakukan di lapangan ya Kadisnaker, nggak mungkin lah Bu Gubernur akan melakukan sendiri ya. Itu sebabnya kami di dinas memenuhi petunjuk itu lantas mengkoordinir dengan kabupaten kota gitu untuk sama-sama turut mendorong dan mengawasi, selain kita mengkoordinasikan dengan tripartit yang kemudian kawan-kawan Apindo, kawan-kawan Serikat sudah kita kumpulkan semua yang seperti siang hari ini sudah tersampaikan kepada mereka. Dan data hari ini luar biasa sebenarnya Mas. Hari ini tuh sudah 100 lebih yang masuk
Sudah 162 perusahaan yang melapor yang sudah membayar THR. Oh, sudah. Nah, neng sampean kan sih nggak bayar. Nah, iya. Di tempat saya ini yang bayar dan yang tidak bayar ada. Masuk. Masuk. Yang tidak bayar berarti yang lapor serikat. Kalau yang sudah bayar yang lapor perusahaan gitu. Nah, perusahaan yang nggak bayar nggak lapor biasanya. Nah, itu perlu sampean yang menerima laporan nanti kita kerjakan bersama-sama. Iya, berarti yang belum membayar atau laporan dari buruh masih belum masuk ya Pak ya? Oh ada, sudah ada laporan dari buruh yang begini. Jadi ada situasinya 3 Mas. Ada yang sudah melapor bahwa perusahaannya itu hanya membayar separuh. Itu kondisi pertama. Ya. Yang kondisi yang kedua ada perusahaan yang dilaporkan bahwa perusahaan ini tidak akan membayar THR. 2, ya kan? Yang ketiga, mereka lapor bahwa karena kondisi tertentu masih dalam proses untuk akan diputuskan bersama. Gitu. Oh, proses sudah bikin sih. Ya, nah, sebentar ya. Siap. Mbak dulu, jauh. Kita lihat. Sorry, ada telepon dari karena ngomong THR Bu Gubernur paham, jadi saya ditelepon. Subhanallah, berarti langsung connect berarti Pak ya? Ngomong apa adanya katanya gitu. Oke. Ini live streaming. Kalau kita bicara tentang ini kan tadi sudah dijelaskan tentang apa itu THR dan juga hak-haknya. Ini ya. Ya. Terus Mas, terus. Dan juga haknya. Yang kopi yang ini ya. Yang ini ya. Yang ini ya. Untuk pelanggarannya, apa sih yang dimaksud kemudian perusahaan itu melanggar hak THR? Itu gimana itu? Yang panggil wajah aja ya. Baik, pelanggaran itu kan bentuknya macam-macam. Ada pelanggaran waktu membayar, yaitu waktu ya. Pelanggaran kedua besaran membayar, itu juga bisa pelanggaran. Nah, waktu itu kalau di dalam konteks regulasi kan sebenarnya kalau sudah lewat waktu, artinya H-7 itu terlampaui, maka itu sudah pelanggaran. Itu regulasi, ya kan? Lalu kalau besaran itu ya tidak sesuai dengan regulasi seperti 1 kali gaji atau 1/12 ya, masa kerja 1/12 kali besaran upah per bulan, atau kalau harian ya total berapa hari kerja ya harian lalu dibagi berapa itu Di 21 hari per 30 hari itu 21 rata-rata itu, maka kali upah 1 bulan ya. Itu akan kelihatan itu kalau upah harian. Nah, kalau tidak sesuai dengan rumus itu pada dasarnya itu pelanggaran. Ya, jadi bukan kejahatan tapi pelanggaran. Ya, jadi supaya ini clear ya. Iya. Nah, ada nggak data mungkin 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir perusahaannya melakukan pelanggaran dan juga sudah diberikan sanksi gitu?
Baik, ya pertanyaannya kudu buka data ini soalnya ya. Tapi karena pasti tidak hafal, Tapi kalau dikatakan ada, pasti ada. Itu nanti monggo datanya ada di tempat kita. Lantas prinsipnya apa? Tapi prinsipnya yang nama pelanggaran yang tadi itu ada dua hal. Yang pertama adalah terselesaikan dalam perjalanan yang kemudian terjadi kesepakatan antara buruh dan pengusahanya, antara pekerja dan pengusaha terjadi. Tapi tetap kategorinya pelanggaran. Hanya karena ini persoalan pelanggaran, para pihak sudah mensepakati, ya sudah itu selesai. Itu prinsip. Tetapi ada juga yang sampai hari ini pun itu belum dibayar. Nah, jenis pelanggaran karena ini normatif, maka kita proses menjadi nota gitu. Nota pengawasan yang itu menjadi terhutang yang harus dicukupkan gitu oleh pengusaha. Nah, ya itu. Nah, nota itu apakah nanti keluar sanksi juga, Pak? Kan kalau saya baca kan ada beberapa sanksinya ya. Ada pembekuan atau sanksi lisan dan sebagainya. Itu pernah nggak Pak melakukan itu? Ya, oh ya, jadi gini, kan Disnaker nggak bisa memberi sanksi, bukan lembaga yang bisa memberi sanksi kepada mereka. Kita biasanya delivery kepada kantor perizinan melalui Biro Kestra. Biro Kestra lah yang kemudian memproses. Jadi di pemerintahan itu ada mekanisme persuratan. Kalau saya sebagai Kadisnaker itu melakukan berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang dilakukan di OPD di luar Disnaker, kami itu koordinasinya dengan Pak Sekda. Untuk masuk ke Pak Sekda itu harus melalui gitu. Jadi saya nggak bisa langsung, saya nggak boleh. Ya. Berarti ada prosedur untuk kemudian menuju pada sanksinya yang ada di peraturan. Ya. Nah, ini kan Disnaker membuka posko nih Pak ya. Ya. Itu poskonya dibuka sampai kapan Pak? Ini mungkin teman-teman kalau di jadwal itu mulai sekarang sampai H+7. Kalau hanya tanggal 2, maka tanggal 9 Mei. Ya, itu akan kita buka. Ya, jadi kita ini juga ya kadang-kadang hari raya juga harus tetap ngantor. Bukan harus ngantor. Handphonenya harus tetap on. Gitu. Ya, itu ada penerima pengaduan. Ada nomornya itu, ada nomornya yang bisa diakses. Itu semua. Ya, ada nomor telepon. Ya, ada nomor yang sifatnya itu personal, ada yang kemudian span lapor, ada website, ada ya pokoknya sekarang ini kan dengan model-model digital ini kan sebenarnya kita mempermudah akses mereka yang punya kepentingan, stakeholder yang ingin melakukan apapun. Jadi itu polanya. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana untuk mekanisme mengadu ke posko THR-nya di Disnaker itu seperti apa? Ada. Ada slide-nya itu. Ada slide-nya, subhanallah. Nah, itu. Ya, jadi next. Pelanggaran. Terus. Next. Nah, itu. Tema pelayanan. Nah, ini. Ini ada. Pengaduan. Silahkan mengadu apakah lewat kabupaten kota atau langsung di Disnaker provinsi atau posko yang kami punyai. Jadi poskonya kan ada 54. 38 ada di kabupaten kota, 16 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Artinya Disnaker itu punya 16 UPT, ya 15 UPT itu di luar Surabaya. Sehingga di 15 UPT saya sebut saja, misalnya Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Malang, Singosari, kemudian ada Tuban, ada Bojonegoro, Timur Pasuruan, sampai Jember
Situbondo dan Sumeneb itu yang dimiliki di Snaker Trans. Silahkan, ada nomor teleponnya juga di situ kalau mau mengadu. Nah, pengaduan yang masuk itu real time itu sudah terrecord di kita. Real time masuk ke database kita di Dinas Tenaga Kerja. Jadi begitu misalnya ada pengaduan dari Situbondo saat itu juga diadministrasi oleh Situbondo, itu langsung terkirim ke provinsi gitu. Nah, di provinsi itu ada bidang namanya bidang hubungan industrial, itu yang sebagai administrator dalam proses-proses pengaduan ini. Ya, kemudian nanti ada kemudian melalui pengawasan sebagai pembinaan itu yang akan melakukan proses itu. Jadi mediator seperti contohnya Kabupaten Gresik itu malah pinjam mediator di provinsi itu. Karena jadi gini Mas, supaya ini menjadi pengetahuan teman-teman. Di Snaker Kabupaten Kota itu kurang perangkat ya gitu. Lalu kurang semangat dan kurang uang gitu. Siap. Ya, jadi kadang-kadang lesu darah. Lesu. Kalau apalagi puasaan tambah lesu ngantuan teman-teman di kabupaten kota itu. Handphonenya Itu kira-kira. aktif terus gitu kan? Iya. Nah itu bedanya dengan provinsi. Ya provinsi semangat dijawab memang siap. Gitu. Keren. Nah, kira-kira gini Pak, ini kan ada beberapa pengadu yang datang di LW Surabaya yang kemudian itu biasanya itu naiknya, Pak kalau misalkan saya ngadu apakah nanti dirahasiakan ya nama saya, takutnya nanti kami akan di PHK gitu. Nah ini apa ya, semacam bentuk perlindungan atau bagaimana gitu untuk pengadu? Ngapain? Nggak usah takut di PHK, di PHK nanti ada aturannya kok ya. Kalau ngadunya ya ngapain takut, nggak usah takut gitu. Kalau itu memang hak kan harus dibayar. Nanti kalau ada pengusaha yang karena mengadu di PHK kan urusannya dengan Disnaker kan gitu. Iya kan, karena alasan apa hanya karena mengadu aja kok di PHK kan yang memproses pengaduan itu kan Disnaker. Nah Disnaker juga yang mengawasi perusahaan. Jadi nggak usah takut gitu ya. Saya kira begitu. Jadi kita membudayakan untuk pekerja itu tahu hak-haknya. Makanya gini, kalau sebelum mengadu, menurut saya tanya dululah dari pengusahanya. Atau kalau dia grup, serikat, rapat dulu dengan serikatnya. Jangan individual nyelonong-nyelonong begitu, gitu loh. Karena itu ya, kalau juga menerima satu perusahaan itu yang mengadu 5. Semua perusahaannya. Nah iya makanya kan mestinya kan harus dikoordinasikan dengan serikatnya kalau ada gitu loh gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Jadi Pak Imawan ini menegaskan nih kepada Polo-Polo LB Surabaya, di followersnya LB Surabaya itu disebut Polo-Polo LB Surabaya. Ya. Jadi jangan takut untuk kemudian melaporkan hak yang kemudian dilanggar dalam tanda kutip. Itu kan nanti akan ada prosesnya. Kalaupun nanti akan di PHK ya nggak semudah itu dong, PHK-nya harus ada prosesnya. Kalau kemudian PHK-nya nggak sesuai ya nanti bisa bekerja kembali kan. Oke, ini live streaming di YouTube. Apakah ada pertanyaan? Coba saya konfirmasi. Oh, nggak ada ya? Kita lanjut nih Pak. Kita ngomong soal posko. Nah, selanjutnya, apakah ada jaminan bagi pengadu ini terkait dengan pengaduannya akan selesai atau tidak? Gimana? Begini Mas, selesai atau tidak kan selalu kita proses. Ya. Jadi gini, selesai itu kan ada dua makna. Selesai dibayar, selesai tidak dibayar, gitu loh. Nah, jadi kalau selesai dalam bentuk dibayar, alhamdulillah. Kalau selesai tidak dibayar, ya kita persoalkan gitu perusahaannya. Memang sampean apes nyambut gawe di perusahaan yang nggak jelas. Iya. Gitu. Ya gitu. Kadang itu masyarakatnya dihadapkan dengan itu, mau kerja gimana butuh uang, mau kerja perusahaannya nggak jelas.
Problemnya masyarakat kan seperti itu. Iya, betul. Jadi gini Mas, ini supaya ya, seringkali di Disnaker ini juga dimarah-marahi oleh pekerja yang bekerja di tempat yang tidak jelas, gitu ya. Mereka kerja nggak izin di Disnaker, tapi kalau ada masalah yang dimarahi di Disnaker, gitu loh. Nah kan termasuk teman-teman LBH seringkali juga marah sama Disnaker loh. Dia lo gak ngerti deh nyambut gawe dia gak pamit Disnaker ya, ngono. Kan gitu. Ya, jadi iya, makanya kan ya kita ini repot gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini tugas kita. Kita dimarah-marahi oleh teman-teman ya nggak popo. Di demo di sini ya nggak popo, memang tugas kita. Tapi harus proporsional. Jadi misalnya begini, ketika dia melamar bekerja, ya kan, lalu dia disodori oleh pengusaha, mau nggak kamu digaji 3 juta, gitu misalnya ya, gue tanda tangan, ya, nah, secara hukum gimana itu, sah nggak? Ya sah, ininya, iya, perjanjian kerjanya. Kok, lah, ya pada awakmu, duwe bojo misalnya. Terus pokoknya kayak gini, aku ini adanya kayak gini. Anda ijab kabul setelah 1 tahun, ternyata bojone bopeng kan gitu. Lah masa langsung gegeran terus cerai kan ya enggak gitu. Nah, itu yang saya umpamakan, makanya kita itu seringkali menerima kondisi di mana hubungan hukum sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kerja, kok upahnya masih 3 juta saja gitu. Baru gegeran moro nang Disnaker sing diseneni mbak arek-arek gitu loh. Omnya gawe gak lapor, gak ngomong gitu ya. Jadi menurut saya gini, jadi ini untuk semua ya pendengar, kalau ini nanti menjadi YouTube yang bis, mari kalau mau bekerja itu coba dilihat di tempat kerjanya itu apakah membuat lamaran yang formal, apakah disyaratkan ijazah S1-nya, apakah disyarat keterampilan. Maaf ya, nggak bermaksud apa. Seringkali banyak perusahaan yang nggak mensyaratkan skill, Mas. Nggak. Wis pokoknya masuk saja, engko di training nang kono, dan dilakoni wis dibayar 3,5 juta misalnya. Tapi perusahaan mendidik ini ya. Nah, ketika sudah pintar itu ya namanya wis pintar ya dia njaluk bayaran tambah, biasanya kan begitu. Ya dirunding. Mosok lali awale gak iso apa-apa ya. Mari ngono sing ngelatih perusahaan. Bosok pinter maka nakali perusahaan yojo lah, itu namanya nggak bagus itu ya. Ya dirunding yang baik, kan perusahaan juga sudah mengeluarkan mau melatih, mau kemudian meningkatkan kompetensi dan yang lain gitu. Nah itu utamanya di ring 1 Mas, yang banyak itu ya. Kalau di luar, hampir di luar ring 1 hampir tidak ada soal-soal seperti itu. Kayak di Tulungagung, di tempat-tempat itu ya fine-fine aja gitu. Itu kira-kira ya tadi, supaya menjadi aspek-aspek sosiologis dalam konteks hubungan perburuan itu harus menjadi perhatian kita juga. Seringkali saya ada satu contoh Mas, nggak usah jauh-jauh. Ini ada perusahaan restoran di Surabaya. Saya tanya, sampean kerja teng mriki kula pun 20 tahun, Pak. Serius, di restoran ini dibayar pinten nggih. Kula niki pokoke dibayar sekian gitu. Mboten apa-apa Pak, masih utawa mboten sesuai UMK, sing penting kula terus kerja teng mriki, terus juga diberi BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya kalau pulang juga dibawahi masakan, pulang ada itu, bekerja di sebuah restoran gitu. Jadi kula ini setiap hari nggak perlu masak gitu. Nah, kadang yang pola-pola begini ini kalau kemudian pandangannya hanya normatif soal upah yang diterima, ya ini ya dia bisa menuntut. Tetapi coba dia makan di situ, pulang masih bisa membawa makanan buat keluarganya, everyday itu nggak ada masalah gitu. Terus saya tanya, THR terus bukti Pak, gini, kula minjing asal THR, pinten Pak? Biasa ini sak menten, kok mboten cocok kali, mboten nopo-nopo Pak lah. Ada yang enggak gitu loh. Gitu. Itu realitas gitu. Ya. Siap. Jadi emang harus ada keseimbangan lah ya, maksudnya undang-undang. Kan kita nggak bisa kemudian harus
paku di undang-undang itu. Iya, Juga iya. dilihat dari aspek kemanusiaan. Betul. Nah, kalau boleh saya membandingkan nih, Pak, pengaduan posko pelanggaran THR sebelum COVID dan juga saat COVID, kira-kira meningkat nggak Pak ini, Pak? Saya belum tahu ya kalau sekarang ya. Tapi yang tahun kemarin itu cukup banyak juga, ada 80 sekian yang masuk Jinaker, lalu ditambahi teman-teman dari LBH itu menjadi 100 lebih lah waktu itu ya. Jadi gini Mas, saya melihat bahwa pola hubungan kerja dan cara mereka membuat hubungan kerja itu tidak semuanya berkaitan dengan pola formal kalau saya lihat. Jadi mereka itu mampu menyelesaikan sendiri kadang-kadang. Meskipun dicicil, sebut nopo-nopo Pak, dicicil, yang penting tetap dapat THR. Ada yang begitu. Dan kita masa gini, oh enggak bisa, ini harus dibayar penuh gitu. Masa pemerintah mau begitu? Para pihaknya sepakat untuk dicicil. Kan kita nggak bisa begitu gitu loh. Jadi kita tidak bisa hitam putih dalam konteks itu gitu. Tapi kita bermuara pada justice or not justice. Kalau para pihak sepakat itu menurut saya justice, meskipun itu melanggar hukum. Itulah yang disebut dalam konsep yang disebut contrarianism. Jadi justice itu bahasa Latinnya ius contrarianism. Nah itu adil tetapi melanggar undang-undang. Ada dalam praktek hubungan keperdataan kan banyak sesuatu yang kemudian harus ditundukkan pada kesepakatan para pihak. Meskipun undang-undang mengatakan bahwa itu melanggar hukum, banyak gitu. Ya, pola-pola penyelesaian yang kemudian itu menjadi wisdom di antara mereka yang membuat hubungan hukum, ya itu harus kita terima gitu. Between mereka tidak dispute, ngapain kita susah-susah? Nah, gitu. Sebenarnya yang digarisbawahi itu kan penyadaran hukumnya. Ketika orang itu sudah mengetahui bahwa ini melanggar dan sebagainya dan kemudian menerima konsekuensi, sebenarnya kalau menurut saya udah selesai di situ sih Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak di kolom komentar IG Instagram LBH Surabaya, ini saya bacakan dari ini tulisannya gini, CVMCMXCVII. Halo Min, makasih sebelumnya. Saya pegawai di salah satu pondok pesantren daerah Sidoarjo. Saya memiliki kontrak kerja selama 1 tahun. Saya bekerja selama 6 bulan. Jika dilihat dari beberapa postingan mengenai THR bagi karyawan, seharusnya saya mendapatkan hitungan 6/12 dikali gaji. Statement dari atasan, pegawai disuruh bersabar karena pondok dalam masa pembangunan. Untuk THR, diusahakan apabila ada sisa dari pembangunan tersebut. Untuk THR, diusahakan apabila ada sisa dari pembangunan tersebut. Apakah saya bisa menuntut apabila saya dan kawan-kawan tidak mendapatkan hak THR kami? Kalau saya menilai pembangunan adalah pilihan, sedangkan THR adalah kewajiban. Nah, itu bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Lapor aja ke LBH dulu, nanti biar pondoknya dipanggil, Mas. Oh gitu? Iya, gitu. Nah, saya ingin tahu nanti teman-teman LBH menyelesaikan dengan persoalan dengan pondok ya opo. Ya, aku aja guyu we. Ini bagian dari itu. Apa namanya, koordinator posko kan? Iya. Koordinator posko. Ini yang bertanya langsung bikin pengaduan ke LBH, langsung bikin pengaduan ke LBH. Engko aku tak koordinasi mbek LBH, aku njaluk uruk area-area LBH ya apa nyelesaikan hubungannya mbek pesantren. Wis ngono ae aku. Jawabku. Kalau pada koordinator posko ini diterima untuk sip. Kalau prosesnya nanti akan bekerja sama dengan Disnaker. Oke, keren. Siap. Pak ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini ada tiga. Nah, ini dari
Ya, namanya Kamila. Pertanyaan seperti ini. Apa sanksi hukum apabila pihak pengusaha membayar THR karyawan dengan cara diangsur? Jika pihak buruh dan pengusaha menyepakati pembayaran THR dengan dituangkan melalui kesepakatan tertulis, apakah perbuatan tersebut tidak berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Pertanyaan seperti itu, Pak. Ini sana Tadi sih. sudah dijelaskan gitu. Ini teman-teman arek-arek wis pinter jawab saja nih. Jadi Waduh, gini, berat. ini mahasiswa fakultas hukum ini biasanya. Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi ada namanya prinsip dalam kehidupan keadilan itu namanya jus kontralism, ya. Adil tetapi tidak sejalan dengan undang-undang. Itu ada bukunya itu, ya. Ya, bikin baca nanti tak kasih gitu. Oh siap. Pak, ini harus datang ke sana ini saya. Iya, ini ya hanya dosen-dosen yang pernah ngajar di UNER aja yang tahu seperti ini. Enggak, jadi enggak begini maksud saya, enggak apa-apa pertanyaannya saya kira bagus. Kita harus jadi yang namanya adil, kita kan ada berbagai prospek ya. Jadi adil itu adalah para pihak yang menentukan sebenarnya, itu prinsip yang paling penting ya. Ketika mungkin kita di luar memandang itu injustice, tetapi kalau para pihak menerima dan peaceful kondisi hukum, hubungannya itu menurut saya kita tidak boleh mengintervensi. Justru kita yang mengintervensi kondisi itu menjadi membuat kegaduhan menjadi satu kondisi yang menjadi tidak tertib. Ya, itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau mungkin secara normatif kita melihat ini melanggar hukum, tapi di antara mereka menjadi tertib, ya kan tujuan hukum itu ya terpenuhi sebenarnya. Tertib ada, adilnya ada. Nah, dua komponen kan sudah cukup menurut saya. Apalagi tujuan yang paling tinggi dari hubungan hukum itu keadilan sebenarnya. Gitu. Iya. Ya, oke. Siap. Ini ada pertanyaan terakhir di. Terakhir ya. Oh ya. Di YouTube ada nggak kawan-kawan? Oh ada. Wah, kayak Oke, pabrik ini dari Sofyan WDD. Pertanyaannya seperti ini. Pabrik pengolahan kertas bekas di Cangkring Malang, Beji, Pasuruan, buruh kontrak perusahaan cuma mendapatkan THR dengan perhitungan. Kapan mereka tanda tangan kontrak kerja terbaru? Padahal kami telah bekerja lebih dari 5 tahunan. Sedangkan pekerja outsourcing cuma mendapatkan istilahnya tali asih berupa uang 150.000 dan sebuah sarung. Mereka yang bekerja plus 5 tahunan, mereka ada yang bekerja 5 tahunan. Yang lebih miris lagi, pekerja borongan mereka hanya mendapatkan sebuah sarung. Tak ada yang berani melaporkan selama ini karena kita tahu kalau berani lapor resikonya adalah di PHK. Nah, ini seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi dari mana Mas? Dari mana Mas? Ini di Beji Pasuruan. Ya, lapor aja ke LBH nanti supaya identitasnya ditutupi, nggak usah. Nanti perusahaannya ada di kabupaten mana, kita coba telepon Kadisnaker kabupaten itu untuk turun gitu ya. Tolong disimpan itu identitasnya. Kalau memang takut ya nggak apa-apa, tapi nanti dengan investigasi kan kita dapat data nanti ya gitu. Ya, oke, saya kira itu keren menurut saya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena kalau di tempat saya pasti ditanya sama kawan-kawan saya, namanya siapa, KTP-nya mana. Nah, di LBH kan nanti disembunyikan identitasnya gitu. Oh ya, kalau di LBH. Oke, gitu ya, ya Mas ya. Gitu, tolong difasilitasi pengaduannya Mas. Ya, ini pertanyaan di kolom YouTube. Sesuai rek. Oh iya ini, benar-benar. Enggak, ini cuma satu Bapak. Ya wes. Ya satu. Dari Andri Prapto, apa tindakan dinas Disnaker gitu ya? Apa tindakan Disnaker agar tiap tahun buruh tidak demo THR? Nah, itu. Nah, selanjutnya ada di bawahnya, bagaimana kalau sampai 2 tahun belum dibayar? Apakah Disnaker memberikan sanksi kepada perusahaan? Kalau iya, apa bentuknya? Saya kira tadi sepintas sudah kita record itu. Nah, ini caranya
sekali lagi kalau yang seperti ini catat aja Mas, nanti lewat LBH nanti seperti apa, nanti kita coba lihat yang 2 tahun nggak dibayar seperti apa, nanti biar diperiksa oleh pengawas saya. Ya, nanti kalau belum dibayar akan dikeluarkan nota penetapan kurang upah namanya oleh teman-teman saya di pengawas. Nah, kalau ini pelanggaran normatif, ya kurang upah itu, nanti kalau ini bisa disengketakan ya melalui PHI ya Mas ya. Nanti begitu keluar penetapan dari PHI tetap tidak dibayar, kita berangkatkan ke kepolisian dan kejaksaan ya, gitu ya. Iya Rek, kudono putusan PHI dhisik Rek, gitu. Oke, jadi Ya, wes. pada polo-polo LB Surabaya, Ya, wes, kalau ya. misalkan tetap tidak dibayar, prosesnya tetap berlanjut. Ya. Kemudian menetapkan pertama prosesnya ke pengawas Saker. menetapkan Ya, betul. Ya. tanya itu ke PHI. Ya. Tetap nggak dibayar juga, nanti akan diproses ke kepolisian dan kejaksaan. Ya, sip. Gitu. Yeah. Oke, kepada kawan-kawan LB Surabaya, follow LB Surabaya, follow LB Surabaya, silakan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ini akun LB Surabaya. Ya, Jolali pembicaranya Kadisnaker Himawan Estu ini. Nah, ini ada yang mau itu nggak di follow atau akunnya Bapak? Ada, boleh silakan. Mau ada. Itu apa Pak? Namanya Pak? Estu Him. X2 Him. Ya. Silakan di follow. Guys. Atau Disnaker Jatim juga bisa ada. Disnaker Jatim itu ada. Naker Jatim ya. Instagram kita aja ya. Nah, Naker Jatim itu ada IG-nya. Ya. Oke. Nanti hasil YouTube-nya dikirim ke kita Mas supaya kita bisa publish juga di Naker Jatim. Siap, saya kirim. Oke, terima kasih Pak obrolan yang sangat menarik ini menjelang sore. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga THR di tahun ini dibayarkan semua oleh perusahaan dan kita bahagia, perusahaan juga mendapatkan berkah. Termasuk pegawai LBH juga dibayar THR-nya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ayo mohon izin. Salam.